semuanya, kembali lagi dengan saya Clarissa Sukmamelia. Di video kali ini saya akan menjawab tugas video ketiga program kebimbaan. Yang pertama yaitu dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba berlandasan pada 2 poin utama, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bermain dan mendapatkan pendidikan adalah hak mutlak anak. Sementara itu, teori belajar dalam psikologi pendidikan didasarkan pada hukum belajar Edward L. yang mencakup hukum akibat, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Selanjutnya, yang kedua, alasan relawan wajib menerapkan fun learning. Relawan wajib menerapkan metode fun learning atau pembelajaran yang 100% menyenangkan agar anak menumbuhkan rasa suka dan tertarik pada kegiatan belajar secara mandiri. Proses yang menyenangkan akan memicu motivasi internal di dalam diri anak, tanpa adanya paksaan dari luar. Jika anak merasa senang dan nyaman sejak awal, maka proses bimbingan minat belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Selanjutnya, yang ketiga, alasan relawan wajib menerapkan small step system. Metode small step system atau proses belajar yang dilakukan secara bertahap wajib diterapkan agar kegiatan belajar selalu terasa mudah dan tidak membebani anak. Relawan harus memberikan materi sedikit demi sedikit sesuai dengan kemauan dan batas kemampuan masing-masing anak. Penerapan metode bertahap ini merupakan syarat mutlak agar suasana sepenuhnya menyenangkan fun learning dapat tercipta secara konsisten. Selanjutnya, yang keempat, apa alasan relawan wajib menerapkan individual system? Relawan wajib menerapkan individual system atau pendekatan personal karena setiap anak diciptakan dengan karakteristik, kemauan, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Melalui pendekatan individual ini, relawan tidak lagi memosisikan diri sebagai guru yang klasikal, melainkan sebagai fasilitator. Pendekatan personal ini mempermudah relawan untuk memberikan materi secara bertahap sesuai kondisi objektif anak tersebut. Selanjutnya, yang kelima, hubungan antara bahagia dan fun learning. Hubungan antara rasa bahagia dan fun learning adalah hubungan sebab akibat yang sangat erat dan saling mengaruhi. Proses belajar dikemas secara penuh kegembiraan. Fun learning merupakan cara utama untuk memicu emosional positif dan rasa bahagia pada anak. Sebaliknya, pancaran kebahagiaan dan keceriaan di wajah anak menjadi indikator utama bahwa proses pembelajaran yang menyenangkan telah berhasil diwujudkan oleh relawan. Selanjutnya, yang keenam, hubungan antara metode belajar Bimba dengan minat belajar. Metode belajar Bimba yang terdiri dari 3 komponen utama merupakan alat utama untuk menumbuhkan minat belajar intrinsik anak. Ketika metode ini diterapkan dengan benar, anak akan menganggap aktivitas belajar sebagai sebuah permainan yang seru, bukan beban yang menakutkan. Hubungan ini membuktikan bahwa metode Bimba yang konsisten secara otomatis akan melahirkan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang gemar belajar. Selanjutnya, yang ketujuh, metode utama Bimba yang harus dicapai terlebih dahulu. Di antara metode utama yang ada, metode fun learning harus dicapai terlebih dahulu sebelum beranjak ke metode lainnya.
Alasannya adalah karena suasana yang menyenangkan merupakan kunci pembuka seluruh proses bimbingan di Bimba. Tanpa ada rasa senang dari anak, relawan tidak bisa melakukan pendekatan personal, individual system, maupun memberikan materi secara bertahap, small step system, dengan efektif. Selanjutnya, yang ke-8, penerapan teori belajar psikologi pendidikan dalam sehari-hari. Teori belajar psikologi pendidikan, khususnya The Wall of Effect, hukum akibat, sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama anak. Contohnya, ketika anak bermain tebak huruf, relawan memberikan pujian yang ceria dan memberikan tos semangat saat anak berhasil. Ketika akibat yang disarankan anak sangat menyenangkan, mereka akan senang dan tertarik untuk mengulanginya kembali di lain waktu. Selanjutnya, yang ke-9, pengenalan dan menerapkan metode Bimba. Pengenalan nyata saat menerapkan metode Bimba dapat diwujudkan dengan selalu mengawali interaksi melalui dialog umum, bernyanyi, atau berdongeng singkat. Ketika anak sudah terlihat senyum, nyaman, dan mulai fokus, barulah materi bermain baca-bacaan dimasukkan secara perlahan dan halus. Melalui strategi pendekatan ini, anak tidak akan menyadari bahwa mereka sedang dibimbing untuk belajar karena suasana terasa seperti bermain. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 10, dampak jika relawan tidak memahami metode Bimba. Jika seorang relawan tidak memahami metode Bimba, proses bimbingan akan relawan bergeser kepada metode konvensional yang kaku dan penuh tuntunan. Dampak buruknya adalah anak akan merasa tertekan, cepat bosan, bahkan bisa membenci aktivitas belajar karena dianggap sebagai beban yang menakutkan. Akibat jangka panjangnya, tujuan utama paradigma Bimba untuk melahirkan anak yang memiliki minat belajar sejati gagal tercapai. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.